Oke, selamat siang ya. Ini mobil saya, Toyota Race. Saat ini saya mau pemasangan blow off valve ya. Jadi aslinya Toyota Race ini sudah ada BOV-nya ya. Ini BOV-nya, tetapi dia dari katup BOV itu kan ya Anda cari sendirilah, searching di online apa sih artinya. Saya juga belajar karena saya tidak expert di bidang mesin ya. Kalau Anda nanya lampu sama saya, ya saya akan jawab agak profesional karena saya memang paham di lampu ya. Jadi ini ada blow off aslinya bawaan pabrik ya. Jadi blow off itu jadi kalau tekanan turbonya sudah tinggi, tiba-tiba Anda lepas gas, kan katup di throttle itunya, butterfly-nya menutup. Nah, menutup supaya tidak merusak turbonya kan di sini nih tuh, turbo keongnya. Tidak merusak turbonya karena butterfly menutup, nah dia buang melalui valve ini. Buang melalui valve ini masuk lagi ke dalam. Jadi udaranya tidak dilepas ke lingkungan, tetapi dimasukin lagi ke intake. Nah, gara-gara begitu, jadi tidak ada suaranya. Ya, tidak ada suaranya. Nah, kita mau mengganti yang ada suaranya. Jadi waktu kita lepas gas, bunyi cus. Gitu ya. Sebenarnya sih kita mengejar suaranya saja. Jadi gaya-gayaan lah istilahnya seperti itu. Nah, saya juga nanya di forum Toyota Race bagaimana caranya, dan ada yang udah install dan ada yang mau sharing, terima kasih. Dan saya juga bertanya apakah mempengaruhi performa mesin, dia bilang tidak ada. Ya. Dan saya juga baca-baca di forum luar, di sini kan ada wastegate nih. Ini wastegate nih. Ya, ini ada wastegate. Dulu saya punya Innova diesel, wastegate-nya selangnya saya ganti. Bisa disetting atau dikecilin selangnya supaya wastegate-nya bukanya jangan terlalu cepat. Tetapi katanya di Toyota Race ini sudah by komputer ECU. Jadi nggak bisa wastegate-nya ya. Wastegate-nya nggak bisa dimacam-macamin, tetapi dia dikontrol pakai elektronik. Makanya mobil zaman sekarang sudah makin canggih ya, semua by sensor. Nah, kalau kita mepet-mepetin ke hal lampu, contohnya Anda memasang fog lamp LED ini, makanya saya bilang, belilah LED yang tidak storing. Kalau Anda beli lampu LED ini storing, artinya apa? Artinya nanti waktu lampu nyala bisa mempengaruhi kerja-kerja sensor di mobil ini. Ya, terutama kalau Anda punya mobil yang TSS, ya semua sudah menggunakan radar, frekuensi. Kalau ada lampu yang Anda ganti storing akan mempengaruhi kerja sensor tersebut gitu ya. Anda boleh percaya dengan omongan saya, Anda nggak percaya juga nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa, tetapi ini saya sharing ngomong apa adanya. Karena jujur saya tukang lampu, saya sudah berkecimpung di lampu lama, jadi paham mana yang storing, mana yang tidak baik, mana yang baik. Ya, kita akan coba dulu. Ya, saya juga jujur terus terang pemula. Jadi ya ala kadarnya aja ya. Nah, ini juga saya naruh ininya juga agak sulit nih, tripodnya. Bagaimana supaya bisa berdiri dengan benar ya. Kita akan mencoba wastegate orinya dibuka. Jadi saya pernah lihat di forum YouTube wastegate ini dibuka ya. Dia juga bunyi ces gitu ya. Nah, ini harus ketang karena kencang banget nih di bawah jepitnya ya. Oke ya, kita ambil peralatan dulu. Oke ya, ini selang feedbacknya balik ke sini. Udah kita tutup ya, kita lepas. Nah, kita akan coba start engine-nya. Apakah benar dia ada wastegate juga ya. Bunyi tes gitu ya. Bentar, kita starter dulu mesinnya. Nah, ini agak ribet ya, Toyota ini. Pencetannya bukan di sini, tetapi di sini ngumpet. Ya, kita denger ya. Satu orang susah. Nah, bunyinya begitu tuh. Tesnya jelek tapi ya. Tuh.
kurang bagus ya. Nah, bunyinya itu kurang bagus. Sember ya, cus, gitu ya. Nah, ini kita mau ganti ininya nih. Pakai bilangnya sih SKF punya ya, dari HKS, tapi ya ini terus terang aja ini barang palsu lah. Saya beli dari online ya. Kita akan ganti pakai ini nih. SKF ya. Jadi blow off-nya ini kita mau ganti. Nah, ini saya juga belajar ya cara pasangnya bagaimana, learn by doing, kita coba-coba. Sekalian selangnya saya beli 4 mm ya. Jadi selang-selang ini nih diganti-ganti nih. Ya. Instalasinya. Ya, kita coba ya. Oke, ini sih udah ya pemasangannya, jadi mudah susah-susah sih. Susah-susahnya cuma ngebuka klem-klemnya ini aja. Nah, ini sih sudah dipasang ya. Tapi saya masih belum tahu nih dudukannya mau bagaimana karena ini ngondoy-ngondoy ya. Ngondoy-ngondoy. Nah, ini mesti dibikin dudukan supaya dia bisa duduk dengan benar. Ya, supaya dia nggak ngondoy begini. Kalau ngondoy ini kan nggak bener nih. Ya. Jadi ini harus dibikin dudukannya nggak tahu nih duduk di mana. Ya. Cari dudukan ya. Kalau selang-selangnya sih ya ini Anda screenshot aja, ikutin ya. Jadi keluar dari blow off ini, masukin ke selang ini nih pakai T. Ini ke yang hitam ini original, yang biru ini adalah selang yang saya beli, silikon hose 40 mm ya, 4 mm ya. Mereknya sih Samcoan sih ya. Jadi ini dari blow off, selangnya ke sini, kasih T, masukin ke originalnya, ini ke sini, kasih filter, ini filternya dapat dari blow off-nya, masukin ke selang satunya lagi ya. Ini sih sudah selesai ya, dan berfungsi sih ya. Cuman ya memang cesnya nggak terlalu ekstrim karena mesinnya kecil, turbonya juga turbo standar kan ya. Tapi ngebusnya itu apa, suara cusnya itu adanya di 2000 atas nih ya. Tuh. Kalau kita ini dikencangin, tapi nggak mungkin kita jalan di 6000, di 5000 ya. Kita paling di 2000 lah. Tuh. Makin gas makin gede makin kencang suaranya. Tapi nggak mungkin ya, selama saya praktek naik ini mobil di 2000 lah, 2000 3000 lah. Nah, suaranya gitu aja ya. Nggak mungkin kita jalan di 5000 lah ya, karena memang bukan mobil balap, mobil perkotaan ya, tapi berfungsi lah ya, hanya buat mengejar suara sebenarnya. Konyol ya. Oke, gitu aja lah ya. Jadi yang saya bingungkan sekarang, matiin dulu mesinnya. Agak ribet ya, engine start stopnya di bagian dalam. Kalau expander saya di sini enak banget. Agak ngumpet. Ya, jadi berfungsi sih. Suaranya lebih merdu dibandingkan originalnya. Nah, ini originalnya. Nah, sekarang yang bingung adalah masalah bracket. Bagaimana ngebracketin dia supaya bisa ini duduk dengan benar. Ya. Jadi angin itu keluar dari sini nih. Gitu ya. Bracket. Ya, kalau perkabelan sih mudah lah, orang awam bisa ya. Tuh di situ tuh ada selang T-nya juga di bawah ya. Pokoknya ngikutin begini aja gampang kalau selang. Saya juga nyari-nyari dari internet, nanya-nanya ya. Sekarang tinggal bracket, cari dudukan yang enak dari mana ini. Panas mesinnya, geber dikit doang aja.
Ya, jadi ini supaya ini bisa duduk dengan benar. Ya, cukuplah saya rasa ya. Nanti kalau ada update selanjutnya saya updatein. Jadi ya inilah blow off originalnya gini doang ya. Kita ganti dengan blow off, bilangnya sih HKS ya. Tapi sih ini barang palsu lah, harga cuma 200.000 ya. Anda mau nanya beli di mana? Beli di online bro, banyak ya. Bracketnya yang ribet nih. Mana ya? Bracketnya, ngiketnya, dudukannya di mana? Aslinya kan nggak pakai ininya, pipanya keras, bukan pipa karet ya, stainless. Jadi mau ganti piping turbo segala macam ya itu sih duit lagi ya. Tapi kan kita standar aja, cuman ada suara. Oke ya, cukup ya. Nanti kalau ada update saya update lagi. Terima kasih. Oke ya, ini saya sudah selesai menginstal ininya. Jadi soal bracket ya, soal bracket saya bikin sendiri bracket T ya, T bentuknya T, bener-bener T. Jadi T ini ada besi di sini nih, di palang sini, dan besinya ke bawah. Nah, ke bawah itu diikatkan ke sini nih, baut ini nih. Jadi bikinkan besi T, ininya begini dan ininya begini, T palang. Nah, ini untuk megang ini nih, megangin selang ini, gitu ya. Karena saya kan nggak bikin piping turbo. Kalau bikin piping turbo gampang sebenarnya, ya. Pipingnya itu ya ada blow off di pipingnya biasanya, ya, gampang. Tapi kan kita minimalis aja, hanya sekedar cascus-cascus, jadi ya seadanya. Jadi bracketnya ya kelihatan ya bentuknya T, besi begini dan besi ke sini nih, ngikatnya di sini. Jadi dikencengin udah gitu aja. Jadi ini nggak goyang nih, ya. Masih goyang cuma sedikit lah ya. Nah awalnya saya pakai besi beginian nih, ya pakai besi bolong-bolong begini. Tapi ternyata nggak efektif, besinya pelatnya tipis, ya goyang-goyang karena mesin ini sudah karakternya bergetar karena cuma 3 silinder. Takutnya kena yang lain ya bergetar karena ini juga di sini kan ada semacam kayak karet begini, tetapi itu fleksibel gitu ya. Jadi memang karakter mesin mobil ini getar, jadi kita jangan nambah getar lagi gitu ya. Karena kan ini berat. Ini berat nih. Setidaknya 1 kilo atau berapa gram, ini berat. Nah, di sini ada batang. Jadi ada momen kan, tambah getar jadi menambah getaran gitu ya. Jadi kita pakai besi platnya yang tebal aja tuh, besi platnya jadi benar-benar kuat, nggak goyang ininya. Setidaknya masih kuat lah, tapi ini masih goyang ya. Kemarin saya pakai besi bolong-bolong begitu, saya ngetes di jalanan, lumayan ya. Kalau kita ngebut, lepas gas, gitu ya. Nah ini bagian sebelah sininya sudah selesai ya. Wiring-wiringnya sebenarnya bukan wiring sih. Kalau wiring kan diklistikan. Selang-selangnya sebenarnya mudah banget ya. Kalau Anda mau lihat boleh nih, Anda tinggal screenshot saja. Jadi keluaran dari blow off ya, masukkan ke sini nih, ke selang originalnya, kasihkan T ya. Nah selang yang satunya lagi ke sini nih, pakaiin filter yang dapat dari blow off, dicabang ke situ ya. Jadi Anda boleh screenshot nih, silakan di screenshot aja. Saya juga nyari-nyari dari forum. Nah, tinggal yang bagian sebelah sininya nih. Nah, sebelah sininya kan dulunya kan buangan dari blow off. Karena pakai blow off ini, buangan udaranya dibuang ke lingkungan. Jadi tidak dimasukkan lagi ke sini. Nah, ini mestinya disumbat. Nah, ini masih ada blow off aslinya. Posisi tertutup, saya karetin takut kena air atau kena debu. Seharusnya kita bikin tutup nih di sini nih. Ya. Kita harusnya bikin tutup di sini. Nah, ini ukurannya berapa saya mau nyari tutupnya belum ya. Jadi kita tutup aja knob. Ya, jadi dulunya kan ada blow off, jadi kalau angin sisa dimasukin lagi ke dalam, dikompresi lagi,
Nah, kalau ini supaya bunyi ces keluar mau nggak mau dibuang ke lingkungan ya. Jadi sebenarnya sih agak merugikan ya kalau menurut saya ya. Karena nggak dibuang masuk nggak ditekan dibuang lagi masuk ke dalam mesin tapi dibuang ke lingkungan ya. Padahal udaranya sudah difilter, sudah bersih, dibuang ke udara. Jadi ya karena mau mengejar bunyi ces ces gitu ya. Keren sih, Bro. Jalan kita tarik lepas gas ces gitu ya. Makin Anda jalan makin ngebut, Anda lepas gas, cesnya makin kenceng, Bro. Ya, cuma sekedar aja, ini namanya juga mobil baru ya. Iseng, jadi dulu saya pakai Innova diesel, pengen juga yang begitu, tapi kayaknya di diesel nggak bisa ya. Nggak bisa, nah ini kebetulan di bensin bisa, ya namanya barang baru pasti pengen, tapi kalau udah lama, aduh udah males gitu ya, biasanya begitu. Ya, jadi damage cost-nya murah, Bro, karena blow off HKS-nya palsu ya. Saya beli 200 ribuan. Ya, ininya 200 ribuan dikirim dari luar negeri. Selang saya beli semeter, mereknya sih Samkoan lah, 40 ribu di online juga. Bikin bracket habis 30 ribu ya. 30 ribu bikin bracket, ngecat modal sendiri, ngecat ada pakai pilok aja. Ya udah, sisanya browsing nanya-nanya sana sini ya. Jadi ya boleh dibilang masang begini habis 300 ribu doang ya, 300 ribu doang, bener jujur. Nah ini 300 ribu doang belum termasuk ini nih. Saya nanti rencananya mau nyari tutup pipa paralon sih. Ini kan ukuran 22 ya, kita kalau ada ya disumbat aja langsung ya. Nanti siang saya nyari ya, kalau enggak ya dibeginikan dulu nggak apa-apa sih ya, tutup. Oke ya, nanti kita bikinkan videonya pas di jalan deh. Tapi kan bahaya ya, playing phone when driving. Ya, coba nanti saya berusaha ya bikinkan waktu jalan ya, ces gitu ya. Oke ya, cukup ya. Oh ya, saya masangin ini blow off-nya ke bracket ini. Anda harus beli yang 25 mili, jangan salah ya, karena di online banyak yang 25, ada yang 36, ada yang 43 kalau nggak salah. Nah, Anda belikan yang 25. Kalau bisa Anda request dari sananya suruh dia pasangkan ininya ke sini dulu. Kalau nggak Anda susah masangin ininya. Masanginnya susah banget. Anda harus punya alatnya itu tuh, tang yang begini. Ya, kalau nggak ada Anda bawa ke bengkel motor, saya kasih lagi 10.000. Jadi ya intinya damage cost-nya di bawah 500.000 lah masang begini ya. Nah, ini saya agak turunin ke bawah supaya anginnya nembaknya ke bawah, kalau nggak ini nembak ke sini ya. Sebenarnya sih mau saya puterin ke bawah ya. Seperti begitu ya. Di bawah 500.000 mobil Anda sudah bisa cas ya, tapi ya harus ada turbo ya. Nah, ini mobil Toyota Race. Oke, nanti sore mungkin saya keliling, nanti kita jalan, saya videokan ya. Oke, terima kasih. Oke, penyumbat ini kita bisa bikin ya, pakai pipa, dop pipa, setengah in. Saya beli merek Ruchika tuh, ya, saya cat hitam. Setengah tuh ada tulisannya Ruchika ya, yang agak bagusan, supaya agak tebal. Jadi ini dop buat ditutup, disumpel ya, buat taruh di sini nih. Jadi kan aslinya kan ini kan buat ke blow off, karena blow off udah dibuang melalui udara, ini kan kita harus tutup, kalau nggak kan kesedot dong angin kotor ya. Jadi kita tutup nih, kita mangpetin. Nah, saya pakai dop Ruchika ya, dop pipa paralon Ruchika. Nah, ini kita pasang lagi di sini. Selesai ya, tutup ya. Jadi ini tinggal kita kencengin, selesai. Berarti done ya semuanya. Kalau untuk pemasangan done. Kita tinggal nanti tes jalan ya suaranya ya, cus 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 ya. Jadi awalnya saya mau beli ininya, atau saya pasangin dia punya katup aslinya, tapi saya pikir copot aja deh. Coba iseng-iseng pakai tutup pipa paralon nih, ternyata bisa ya. Ya, ini detail pemasangannya. Jadi kalau mau lihat lagi dengan jelas, saya ulang ya. Ini menggunakan pipa T. Saya bikin plat T bikin di tukang las 30.000. 30.000, beli dop Ruchika 2.000, beli
silikon hose yang warna biru 1 meter 45.000 kalau nggak salah. Beli blow off-nya 200 ribuan di luar negeri, dikirim ke Indonesia. Cepet banget bro, 2 hari. Terus apalagi ya, udah ya gitu doang ya, modalnya nggak sampai 500 ribu. Sisanya browsing skill, tanya sana tanya sini ya. Kabel tis aja modalnya, yang lain udah gitu doang ya, sama ngecat ya. Jadi ini akhir pemasangan dari blow off valve untuk Toyota Race ya. Bisa juga di Daihatsu Rocky, bisa juga di yang mobilnya turbo ya. Tapi saya nggak tahu turbo yang lain sama nggak kayak begini, karena saya juga boleh boleh apa browsing gitu ya. Oke ya, selesai. Ini tinggal di klemnya dikesiniin, kencengin, udah nanti kita coba tes jalan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini blow off. Gas gede lepas. Ayo gas lagi coba. Oke, cukup. Ya, jadi itu blow off. Udah dipasang, agak getar tapi enggak lah ya. Memang mobilnya mesinnya 3 silinder, getar. Ya, jadi saya juga agak khawatir kan ya, namanya barang palsu, takutnya dia katupnya nggak nutup nih. Katupnya nggak nutup, jadi mestinya kan kalau nggak vakum, nggak boleh ada keluar, harusnya dibus ke dalam mesin ya, ke throttle body. Tapi ya justru takut namanya palsu ini bocor nih. Waktu dia nggak vakum, dia harus bener-bener nutup dong, harus 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 nutup. Kalau ada vakum baru ces buka gitu ya. Tapi nanti kalau ini memang keren ya, saya mau mencari ini HKS yang asli ya. Katanya sih 3 juta, 4 jutaan. Ini kan cuma 200 ribu ya. Oke ya, begitu aja. Nanti kita akan coba tes jalan ya, jalan sambil direkam ya. Ya, ini pemasangan blow off ya. Kita ngetes di jalanan nih Toyota Race. Ya. Jadi udah dipasang blow off, pakai blow off KW dari HKS. Jadi waktu kita lepas gas bunyi ces ya, sebenarnya sih merugikan ya. Cuma keren aja ada suaranya. Merugikannya kenapa? Karena udara yang dimasukin itu udah difilter, udara bersih, sisa kalau originalnya dimasukin lagi ya ke dalam intake lagi ya. Tapi ini karena kita mau mengejar suara, siulnya itu, cesnya itu, jadi udara bersihnya dibuang keluar gitu ya. Jadi sebenarnya sayang. Jadi filter udara yang udah disaring bersih dibuang lagi ke udara. Jadi ada sisi merugikan ya, dan saya nggak tahu nih efek lainnya apa ya, apakah mesinnya jadi agak boyo atau bagaimana, karena kan kondisi standar. Yang pasti sih jadinya kita maunya ngebejak melulu ya gasnya, ngebejak dilepas gasnya bunyi, nah, gitu kan, jadi bensinnya boros gitu ya. Nah ini jujur terus terang Toyota Race saya bukan tipe TSS, 8,5 bro kilometer per liter. Jadi kalau ada yang bisa 16 itu kayaknya sekolah kaki kanan ya. Kalau saya sih orangnya nggak sekolah kaki kanan, jadi ya ada jalan kosong ya bejak gitu aja. Jadi makanya di bawah 110 ya. Padahal ini mobil mesinnya kecil loh, 1000 cc turbo ya. Ini macet nih, jadi nggak bisa. Ini di Grogol Rumah Sakit Jiwa ya. Jadi blow off itu bekerja biasanya di atas RPM 2000. Jadi kalau di bawah 2000, kalau Anda bawanya santai dan tidak lepas gas, dia tidak bunyi. Tapi kalau Anda bawanya agresif, Anda gas gede, tiba-tiba Anda lepas gas,
dia baru bunyi ya, seperti itu. Dengar nggak? Ya, lumayan. Tapi bawa mobilnya mesti agresif. Kalau bawa mobilnya nyantai nggak ada. Boros bensin bro. Dengar ya. Cus. Macet ya bro, rel kereta ini pagi-pagi loh. Jam setengah 9 aja macet. Kalau RPM-nya di bawah 2000 ya dilepas gas casnya nggak begitu kencang ya, karena memang mungkin tekanan turbonya barnya kecil. Beda kalau kencang, jadi bar turbonya mungkin ya nggak terlalu gede gitu ya, setengah bar katanya. Ya biasanya sih mungkin kalau upgrade bisa sampai 1 bar 1,2 ya, katanya sih begitu. Nah saya juga kemarin baca-baca nyari bagaimana meningkatkan boost turbo mobil ini, katanya ada alat untuk memanipulasi dia punya ECU, harganya 6,5 juta. Lumayan ya. Padahal kalau dulu, zaman dulu saya pakai Innova, saya mainin di wastegate-nya itu dikasih keran gitu ya, jadi supaya boostnya naik. Tapi itu kan cara-cara jadul mungkin ya. Sekarang kan mobil kan sudah sistemnya by sensor ya, semua by wire. Jadi nggak bisa tuh, jadi harus manipulasi melalui ECU. Nah melalui ECU itu elektronik ya, alatnya mahal gitu ya. Nah ini udah sampai lah di Jelambar ya, udah nggak bisa ngebut-ngebut. Jadi saya sudah masang blow off ya, itu buat gaya-gayaan aja ya. Jadi suaranya ada ces gitu ya. Kalau performa sih nggak menambah. Cuman saya yakin jadi bensin boros. Kenapa? Jadi maunya gas gede lepas, gas gede lepas, gas gede lepas gitu ya. Jadi ya konsumsi BBM jadi boros. Jadi kalau ini mobil sebenarnya kan untuk mobil perkotaan, biasanya jalan di RPM 2000, di bawah 2000 kalau santai. Tapi kalau Anda agresif ya 3000, 4000 gitu ya. Oke, ini Toyota Race ya, lampunya. Jadi ada orang yang bilang bahwa modif lampu itu si Jungki buat apa modif lampu, katanya tukang lampu tidak menggunakan proyektor. Jadi bukannya saya tidak mau modif terhadap proyektor, saya merekomendkan Anda untuk modif yang ringan-ringan saja, yang murah, yang tidak mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Kalau menggunakan proyektor, ngebobok segala macam kan butuh uang banyak gitu ya. Jadinya kita merekomendasikan yang murah saja tetapi terang. Nah, bagian mana itu yang saya rekomendasikan, yaitu di bagian fog lamp ya, di bagian fog lamp. Nah, fog lamp ini sangat membantu ya. Kita kasih lihat ya ke depan nih. Jadi ini kondisi lampunya kan mati. Nah, kalau ini lampu besar. Lampu besar. Jadi lampu besar itu bagian yang headlamp nih. Ini headlamp nyala nih. Ya, ini headlamp nyala ya. Cuman tiga cuma 2 segmen sini nih yang nyala ya. Kalau yang sisanya kan buat lampu jauh. Nah, ini untuk headlamp nih. Headlamp itu begini nih. Ya. Nah, ini kita matikan. Nah, ini lampu jujur terus terang aslinya nggak terang, bro. Ya. Jadi ini ada kaca film. Ya kalau mata sih udah pasti kelihatan nggak terang deh, pokoknya deh. Ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda beli mobilnya, Anda nggak usah ganti lampunya. Nah, kita rekomendasikan ganti ini nih solusinya. Nah, ini fog lamp. Ya, ini lampu bawah nih, fog lamp. Nah, lampu bawah ini yang saya rekomendasi. Anda tidak perlu mengganti eh, housing proyektor atau apa, nggak usah bro, mahal. Buat apa beli keluar uang mahal? Anda cukup beli bohlam yang saya rekomendasikan, tipe JL3 ya. Untuk bagian fog lamp, nih Anda bisa lihat. Ya, jadi ini untuk jarak dekat ya, untuk jarak dekatnya padat gitu ya. Dan bohlam ini 3 warna ya, 3 warna itu, jadi ini adalah warna putihnya.
Nah, ini kita matikan, kita nyalakan. Ini putih kuningnya, ya, 4.300 Kelvin. Ya, ini putih ke kuning. Kenapa kita butuh warna putih kuning? Karena kalau pas pada saat jalanan basah, itu putih kuning lebih lebih terlihat ya. Nah, kalau kuningnya ini dipakai pada saat hujan atau kabut, ya. Jadi kalau Anda kondisi hujan kabut, Anda nyalakan warna kuningnya. Ya, jadi benar-benar namanya fog. Ya, fog light ya, kuning. Nah, ini Anda bisa pakai pada saat jalanan hujan atau kabut, ya. Nah, kalau Anda jalanan biasa putih, ya pakai saat jalanan saat jalanan kering, ya ini warna putih. Nah, ini fog lamp, nah ini headlamp. Ya, jadi terlihat ya kalau fog lamp itu untuk jarak dekat. Tuh, headlampnya di jauh. Nah, ini fog lamp kita matikan. Tuh, ini headlamp. Ini headlamp. Ini kondisi mati. Ini headlamp. Ini fog lamp. Ya, terlihat lebih jelas ya. Jadi ini di dalam dashboard mobil. Nah, ini lampu kita matikan dulu semua ya. Ini fog lamp. Ini headlamp. Ya. Nah, ini fog lamp kita matikan, ini headlamp saja. Nah, tipis ya. Fog lamp tuh kita nyalakan nih. Terang banget, Bro. Ya. Jadi kalau fog lamp nyala itu terang ya, terang banget ya. Karena memang dia mengcover dari bumper itu jaraknya 2-3 meter ya ke depan. Kenapa saya tidak rekomendasi menggunakan Anda pakai proyektor atau pakai housing diganti-ganti? Ya kalau Anda duit banyak sih boleh, saya ngomong terus terang. Tapi kalau Anda yang seperti saya, orangnya yang pelit, yang perhitungan, yang pertimbangan, Anda cukup ganti bolam begini aja ya, tipenya JL3. Anda bisa WhatsApp saya nanti di 0898 269 3838. Anda tinggal ganti bohlamnya. Dan setting tinggi rendahnya akan kita pandu supaya hasilnya maksimal ya, seperti itu tuh. Jadi hasilnya seperti ini ya. Saya juga tidak pernah mengumpulkan testimoni ya, jadi kalau Anda mencari testimoni, saya jarang mengumpulkan. Kalau Anda percaya Anda boleh beli, Anda tidak percaya tidak usah beli, nggak masalah ya, seperti ini. Satu hal lagi, hasil seperti ini bisa berbeda tergantung dari kamera yang dipakai ya, bisa tergantung dari kamera yang dipakai, bisa berbeda. Jadi jangan hanya percaya dari begini, karena kamera sekarang itu jahat. Kita bisa naikkan, kita bisa terangin nih, tuh diterangin makin terang. Terus Anda beli, lihat begini, Anda percaya. Jadi speknya bohlam terang atau tidaknya, nah ini kita redupin juga bisa ya, jadi bisa tertipu. Nah, supaya Anda beli bohlam yang bagus bagaimana? Jadi Anda harus tahu speknya, wattnya berapa, realnya, output cahayanya dalam satuan lux berapa. Itu yang harus bisa kita buktikan. Ya, bukan berdasarkan foto seperti ini atau video seperti ini. Anda bisa tertipu. Ya. Nah, bohlam yang saya tawarkan ini real 30 watt bisa maksimum 3.600 lux. Itu lebih terang dari bohlam asli bawaan Toyota ini. Dalam hal ini adalah Toyota Race, bisa terang 8 kalian. Ya, 8 kalinya, 8 sampai 9 kalinya ya. Seperti ini hasil outputnya. Ya, ini di 6.000 Kelvin ya. Coba kita ganti lagi di 4.300-nya. Nah, bagaimana cara mengganti warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Ya, jadi ini di 4.300 di putih kuning. Di putih kuning ini cocok buat di jalanan basah. Ya, sehabis hujan, ya jalanan basah, pakailah di mode 4.300-nya. Kenapa? Karena ya spektrum cahayanya ya 4.300 itu bisa menembus partikel-partikel atau bisa tidak diserap gitu ya di jalanan. Ya, kalau pas pada saat kabutnya ya Anda pakai warna kuningnya, atau pakai pas hujannya pakailah 3.000 Kelvinnya tuh. Kuningnya pekat sekali ya. Ini sih udah pasti kelihatan nih ya.
Seperti itu. Makanya ada 3 warna ya. 3 warna ini ada tujuannya, bukannya kita asal rekomendasi, karena memang warna cahaya itu tembusnya beda-beda gitu ya. Kalau 6000 Kelvin warna putih pada saat cuaca kering enak lihatnya, tapi kalau pas pada saat jalanan basah atau kondisi hujan itu nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Nah makanya kenapa pakai bolam lah yang bisa berubah warna seperti ini. Nah ini saya pandu bagaimana cara mengubah warnanya. Jadi ini ada ya dinyalakan lampu kabinnya sebelah kanan, ditekan. Nah ini ada saklar fog lamp ya. Anda harus nyalakan dulu dong lampu senjanya ya. Ini lampu senjanya kondisi mati. Nah ini lampu senjanya kita nyalakan. Fog lamp itu nyalakannya kan menggunakan cincin ya, menggunakan cincin. Nah cincin ini nyala warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi dia akan putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi cara mengganti warnanya sangat mudah, tinggal matikan, nyalakan, ya. Jadi cara ganti warnanya sangat mudah, tinggal matikan, nyalakan, dan pemasangannya juga PNP, tinggal colok tanpa ada kabel-kabel tambahan, pokoknya benar-benar PNP. PNP itu artinya plug and play ya. Anda yang nggak mengerti pasang akan kita pandu sampai bisa ya, sampai bisa, dan pemasangan tidak merusak kabel original, tidak merusak garansi, tidak hangus karena semua plug and play. Ini mobil saya juga tidak mau merusak mobil saya sendiri, jadi ya tentu saya merekomendasikan ke customer saya yang plug and play ya, seperti itu. Jadi ini contohnya adalah bohlam 3 warna. Kenapa saya tidak mau memodifikasi bagian headlampnya? Karena headlampnya sendiri perlu biaya banyak ya untuk memodifikasi itu. Jadi buat Anda yang mau menghemat budget ya tentu cukup ganti di sini. Manfaatkan ini saja. Ini kita beruntung kalau Anda punya Toyota Race atau punya Avanza Veloz yang baru, karena dia masih halogen. Kalau yang mobil yang sudah bawanya ikut pakai LED seperti Innova Reborn yang tipe V, tipe Q, nah itu Anda lebih ribet lagi karena Anda harus mengganti rumah fog lamp-nya ini ke yang tipe G, baru Anda bisa ganti bolamnya menggunakan bolam JL3 ini. Tapi kalau bawaan pabriknya yang sudah LED pakai proyektor seperti expander cross, wah itu ribet. Karena kenapa? Satu, hujan nggak kelihatan, jalanan basah nggak kelihatan, udah nggak terang, ya seperti itu. Nah ini saya jamin terang, ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Jadi ini hasil sorotan dari fog lamp JL3 ya. Ini di belakang mobilnya. Coba tolong diganti warnanya. Diganti warnanya. Bukan cincinnya. Lampu gedenya matiin. Fog lamp-nya aja cincinnya nyalain. Oke, sebentar. Agak-agak. Nah, ini fog lamp ya, warnanya putih. Coba cincinnya sebentar. Cincinnya matiin, nyalain lagi. Nah, ini putih kuningnya ya, outputnya juga sangat lebar. Lebar bro, ini dari kiri ke kanan itu 3 meteran ada loh. Ya, jadi kalau Anda nggak usah mau dipakai proyektor. Matiin, nyalain lagi. Nyalain. Nah, ini warna kuningnya ya, 3 meter ada loh. Ini dari sini ke sini lebarnya 3-4 meter loh ada nih. Ya. Matiin, nyalain lagi. Nah, ini warna putihnya ya. Jadi lumayan lebar bro. Jadi Anda nggak perlu mengganti menggunakan proyektor fog lamp ya. Percuma juga. Karena kenapa? Ini outputnya udah sangat lebar. Kita butuh lebar, kita butuh padat. Ya, kita butuh lebar, kita butuh padat. Lampu gedenya nyalain. Nah, ini lampu gede. Matiin lampu gedenya. Nyalain lagi lampu gedenya. Ditarik ke belakang lampu jauh. Ke belakang tariknya. Lepasin. Nah, itu lampu jauhnya tuh. Ayo lampu jauh lagi. Nah, itu lampu jauhnya. Ya. Matiin lampu jauhnya. Lampu gedenya matiin.
Nah, ini fog lamp ya. Intinya adalah di fog lamp. Saya jujur terus terang lampu atasnya nggak terang, kita modifikasi di bagian fog lamp aja, kita sudah cukup ya. Jadi nggak perlu nyalakan headlamp, cukup nyalakan fog lamp, udah terang ya. Seperti ini hasil outputnya. Ya, jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838, workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Ini sama seperti Anda pemilik Avanza New Veloz ya, sudah banyak mulai konsultasi ke saya bilang lampunya tidak terang ya. Anda panduannya adalah ini ya. Toyota Race saya lampunya tidak terang ya, ganti lampu JL3 ya. Lebar sekali loh bro, ini dari sini ke sini itu 45 meter nih, karena kita setir kanan ya, jadi right hand drive ke kiri pasti akan lebih lebar. Ini ke kiri ini mungkin bisa 6-7 meter nih lebarnya ya. Kalau di sebelah kanan memang nggak begitu lebar. Kenapa? Karena setir kanan Indonesia ya, pasti akan lebih sinar lebih banyak ke kiri ya. Cukup videonya. Terima kasih. Oke, kita akan memasang ya parking sensor sebenarnya. Jadi cornering sensor seperti model JDM. Jadi letaknya adalah di sini nih. Ya, setelah ini kita buka, ternyata ini nyangkut nih di body kit GR nih yang di sininya nih. Jadi kalau mau nyopotin cover ini berarti harus nyopotin body kit ini. Nah, ini saya menolak nih. Ya, menolak kenapa? Karena namanya sudah dibuka takutnya nggak rapet ya, sama seperti ini nih. Makin renggang aja makin hari. Jadi kita harus ngelobangin ini nih pakai ini nih hulsaw. Jadi belakangnya pun tembus kok gitu ya. Jadi ini lebih baik kita pasang lagi aja, karena ini kan sistemnya memang klip, tinggal tarik-tarik, cuman ini nyangkut di sini nih, nggak bisa lepas. Jadi ini udah kita balikin lagi aja ya, kita balikin lagi aja. Nah, kita akan ngebor langsung di sini. Jadi kita titikin nanti di tengah, langsung kita bor aja itu ya di sini. Jadi kita harus cari titik tengahnya, tembak, langsung kita bor, jadi deh lubang. Nah, lubang itu nanti kita akan masukin parking sensornya ya, sama kanan kiri ya. Jadi kita akan membuat parking sensor taruh di depan, jadi seperti model JDM ya. JDM itu asli bawaan Jepang atau seperti Pro Duo Ativo ya di Malaysia. Kalau race di Indonesia maka gak ada ya. Ya, ini proses pembolongan ya. Saya manual aja pakai tangan, nggak pakai bor, takut melejit, lecet segala macem. Ternyata manual bisa. Pelan-pelan aja ya. Kalau pakai bor memang lebih cepat sih, selesai gitu ya. Lama juga ya, berat. Ribetnya ngeluarin bor, mesti ada listrik nih ke depan, mesti ada colokan. Tebal juga plastiknya ternyata ya. Lama juga bro. Oke, pemasangan apa sensor parkir depan sih sudah selesai ya. Di sini ada satu saklar, memang saklarnya saya beli cuma di online, saklarnya nggak bagus ya. Logonya logo lampu ya, fog lamp belakang, sayang banget. Memang kalau
sensor parkir harus logonya adalah mestinya P, ya. Anda bisa beli sebenarnya di online store luar. Cuman jujur terus terang untuk saat ini ya, lama datangnya satu. Kedua, ada masalah dengan pajak. Saya import begitu ya dari online shop luar. Saya kena bea pos, bea lalu posnya aja sendiri 30.000. Jadi barangnya cuman sekitar 50.000, kena bea lalunya itu udah 30.000, ditambah biaya apa segala macem. Syukur-syukur nggak kena pajak, tetapi ada tetap bea lalu itu dari pos. Kalau saya di Jakarta Barat, pasti sampainya adalah ke Pasar Baru terus ke Dan Mogot. Jadi nggak worth it harganya kalau menurut saya. Ya, kecuali yang cross border seperti Lazada, mungkin kalau ada itu bisa lebih murah ya. Tapi kalau melalui pos Indonesia, jujur terus terang jatuh harganya lebih mahal. Ya, tapi Anda bisa memilih logonya. Kalau di Indonesia punya marketplace, di Bukalapak, di Tokopedia hanya ada ya logonya begini gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengganti logonya dengan stiker ya, stiker gambar 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 bom atau gambar apa terserah, intinya adalah cuman saklar saja ya. Oke. Jadi ini ada sensor parkir itu nggak ada yang perlu disombongkan. Kenapa? Karena sensor parkir itu harganya murah dan pemasangan gampang banget. Tutorialnya juga sudah banyak yang mendemokan pemasangan di YouTube ya. Saya sendiri juga memasang sendiri. Oke, jadi kita coba ya. Nah, satu hal lagi untuk Anda yang membeli saklar ini ya, perhatikan saklar ini harus yang bagus ya. Jadi tidak setengah-setengah nih. Ini saklar agak jelek. Tuh, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak ya. Jadi harus benar-benar ditekan dengan kencang. Nah, dia masih nggak mau. Nah, ini baru mau. Ya, jadi di situ ada sensornya di depan. Ya, sebenarnya mudah banget ya cara pemasangannya. Nah, ini kita demokan. Di depan ada mobil, kita akan maju. Mobilnya bergerak. Kok dia tahu saya mau ke situ? Ya, jadi ini maju nih tembok di depan. Nah, itu angkanya udah bergerak ya. 1,9, 1,8, 1,6, 1,4. Wah, sebentar ada mobil. Ya, jadi intinya adalah itu sensor parkir berfungsi kok, gitu ya. Jadi kita taruh di depan. Nggak ada orang percobaan sih ya. Tadi ada orang ngetes saya suruh maju di kanan kiri sih benar. Ya. Nah, jadi itu adalah sensor parkir di depan yang tambahan. Nah, sebenarnya kalau yang JDM mestinya adalah sensor parkir itu di sini nih, original. Nah, ini kita lihat nih, sensor parkir original itu ya. Tuh. Jadi dia bisa tahu bahwa di sebelah kanan ada objek. Karena di belakang saya memang kalau dilihat di spion, di belakang itu ada tabung ya. Jadi kalau Anda lihat di kamera mundur monitor di sini ada tabung. Jadi makanya sensor parkirnya sebelah kanan itu ada. Nah, ini original, Bro. Ya, ini original. Ya, ini original. Oke ya, lanjut. Tadi ada tamu, saya baru selesai masang. Jadi kalau original ya, tuh. Ya, original itu dia bisa nyala di sininya. Tapi kalau yang saya punya tambahan tidak ada nih indikator di sini. Mestinya kan di depan nyala dong ya. Jadi itu original. Kalau original ada di dashboardnya, ada bahwa di kanan atau di kiri yang dekat. Nah, kalau saya punya dengan memencet tombol ini, nah dia nyala ya, parking sensornya. Kan ini depan jauh. Nah, kita mau coba lagi ya. Ada mobil nggak di kanan kiri nih. Nah,
Nah, 1,4 dia bilang ya. Nah, kita mau lihat dia presisi nggak sih 1,3, 1,4 itu seberapa sih? Nah, jadi jarak dari tembok ke sensor ini dia bilang 1,3 ya. Ya lumayan juga ya. Lumayan bener sensornya. Sensornya ya. Lumayan bener ya, 1,3 meter ya. Oh. Ya, jadi kita manfaatin aftermarket aja tuh ya. Dengan tombol ini ya. Itu soal parking sensornya. Nah, kalau yang original, nih kita lihat tuh, original ada seperti ini, ya, di sini. Nah, kalau dia, nah, tuh di kanan ya. Kalau itu original. Nah, karena versi Indonesia kagak ada, mungkin versi Malaysia atau versi Jepang ada, yang depan ya kita nambah sendiri. Ini bukan barang mahal sih, ya, belinya murah bro, pasangnya juga gampang ya. Kebetulan saklarnya bukan saklar yang tulisannya P karena dapatnya yang lampu ya sudah. Nah itu satu hal. Satu hal lain sebenarnya adalah saya gabungkan dengan kamera depan. Jadi waktu kita pencet ini, ya kita pencet si sensor depan nyala. Nah di sini mestinya ada tampilan depan, video depan. Tapi video depan ini belum nyala. Kenapa? Karena kameranya belum datang. Jadi selain kita lihat bunyi titik-titik begitu, kita harus melihat layar di depan seberapa jauh sih, sama seperti kita mundur kan, nah ada benda apa dan bunyinya di mana tuh, ini di kanan, nah ternyata di sini ada tong ya, seperti itu. Jadi kalau ini kita R-kan, si kamera mundur nyala, parking sensor nyala. Nah rencana kedepannya tinggal nunggu kamera datang, kita pencet ini, si radar depan nyala, si ini nyala tapi gambarnya belum ada ya, karena nunggu kamera depan. Yang sudah ada, yang sudah saya pasang adalah kamera samping. Nah ini tombol kamera samping nih, samping kiri. Nah kita pencet begini, nah ini nyala sebelah kiri ya. Jadi ini tampilan kamera di sebelah kiri ya tuh. Jadi ini adalah untuk kamera belok. Nah jadi kita coba cek belok ya. Nah tuh bannya kan kelihatan nongol ya, seperti itu ya. Nah kalau udah begini kamera mundurnya jadi nggak nyala. Nah sebenarnya kalau Anda mau bikin otomatis pun bisa, tapi ini kan baru, istilahnya baru kita demokan ya. Jadi ini benar-benar kita bikin sendiri. Bikinnya sih mudah ya, nggak sulit, bro, mudah banget bro. Ya awalnya saya mau bikin seperti ini, kita tanya-tanya tukang audio, tanya-tanya di forum, tukang audio malah jawabnya begini, head unit original nggak bisa bro, jelek ini hasilnya, ini itunya. Dia bilang mendingan ganti Android ya. Saya bukannya nggak mau ganti Android. Dulu saya punya expander, saya beli Android merek Asuka. Buset bro, lemotnya bukan main bro ya. Jadi bukannya saya nggak mau ganti, jadi bukannya saya nggak punya duit untuk mengganti layar ini, tetapi karena layar ini lumayan bro, ya, suaranya lumayan saya bilang ya. Mereknya adalah Kenwood GVC AVX atau apalah pokoknya, lumayan gitu ya. Dan ini kabel-kabelnya tuh yang kita boleh bikin sendiri, ada relay ya. Ini kabel-kabel semua plug and play. Plug and play itu saya bikin tanpa memotong kabel original. Jadi kabelnya benar-benar PNP tanpa potong kabel original ya. Hanya membypass, hanya ada relay, ada dioda, ada kapasitor segala macam. Rangkaian-rangkaian sederhana yang kita bikin adalah untuk kita pencet ini,
kamera samping, kalau kita tarik gigi mundur, tetap dia ke R. Nanti kita nyalakan parking sensor ini depan, itu ada video depan, kamera depan, dan nyala radar depan, ya, seperti itu. Jadi itulah hasil kerjaan saya untuk Toyota Race, ya. Saya tidak menerima jasa pembuatan ini, tetapi saya cuma mau memberitahu bahwa oh, Toyota saya sudah dibeginikan, gitu ya. Dan kelistrikan ini plug and play, tidak ada yang potong-potong kabel. Saya tinggal nyuntik kabel dari situ tuh, ada satu kabel suntikan, ya, jumperan. Jadi kabel jumperan itu ada kabel yang ACC off, ACC on, kabelnya masuk ke sini semua, ke kamera dan ke kamera DVR di atas nih. Kamera DVR di atas juga kabelnya saya boleh custom, ya. Power supply-nya memang DVR-nya bukan pakai yang bagus, tapi setidaknya adalah dibandingkan tidak ada, ya, untuk merekam kejadian di depan. Ya, itu singkat saja, nanti tutor yang lebih lengkap mungkin di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini di kamera samping kita jalankan, ya, jadi kita bisa lihat sebelah kiri. Tujuannya adalah ya kita melihat benda di sebelah kiri, karena ini mobil jujur terus terang buat istri saya. Ya, Anda tahu kalau cewek bawa mobil kan ya somplak kiri banyak banget karena dia nggak kelihatan, ya. Dan ini tuh, model dashboardnya kan itunya kan turun, ya. Nah, jadi kita bisa tahu tuh ada gerobak kan di pinggir seberapa jauh, ya. Jadi kita bisa lihat, ya. Jadi kalau saya suruh istri saya kalau jalan di daerah gang, lu udah nyalain aja dah, lu pencetin, nah lu bisa lihat tuh layar, gue bilang begitu, ya. Jadi tujuannya adalah seperti itu, istilahnya membantu penglihatan di pinggir sebelah kiri lah, ya. Jadi supaya bisa memprediksi jarak berapa, seperti itu. Kalau di expander saya masangin pakai satu tambahan modul, kalau kita send kiri baru aktif, jadi waktu belok kiri kita bisa lihat kiri, lihat bawah, gitu ya. Tapi kalau ini pakai tombol aja lah, on off, jadi supaya dia nyala terus. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri, ya, seperti itu tuh. Nah, kalau kita nggak mau ini, ya kita matikan aja, jadi audionya jalan lagi, gitu ya. Kenapa sih saya bikinin begini? Karena Anda tahu sendiri, daerah Jelambar itu daerah yang bergang-gang-gang, ya, gang-gang-gang sempit tuh di mana-mana, gitu loh. Banyak makhluk-makhluk parkir motor sembarangan, parkir mobil sembarangan, ya. Banyak benda-benda yang nggak terlihat lah pokoknya di bawah. Nah, makanya Anda perlu, nah ini kamera samping, ya. Nah, waktu awalnya adalah saya mau memasang kamera samping ini, menyuruh temen, ya, dia punya toko audio, bangkrut, pandemi, tutup. Saya mau suruh dia pasangin, ternyata nggak bisa, dia bilang dia harus ganti head unit katanya, pakai Android aja, pakai ini, pakai itu. Waduh, jadi dagang head unit ori nggak bisa katanya, pin outnya nggak tahu, ini itu kabel-kabelnya. Akhirnya saya pelajari, saya bisa, gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau berusaha sendiri pasti bisa, yang penting Anda harus tahu pin out kabel-kabelnya, ya, warna kabelnya itu apa-apa, dan Anda bisa cari atau Anda bisa searching di Google, ada itu, ya. Seperti itulah, ya. Itu saya share pengalaman saya untuk kamera samping, ya, karena Anda tahu sendiri tuh di daerah-daerah gini kayak parkiran, ya, sempit, ya, kita kan bisa melihat tuh dari samping. Oh ya, satu hal lagi, kamera samping itu sangat penting posisi peletakannya, ya. Peletakan kamera samping di spion itu sangat penting. Jadi jangan ditempel dulu, double tip jangan dibuka dulu. Kalau bisa ada orang pegangin, nggak seperti saya, udah ditempel baru adjustment, jadi hasilnya kurang begitu oke posisinya, gitu ya. Nah, seperti ini kan kita kelihatan tuh masih jauh, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, ya. Ini mobilnya sudah kita pasangin sensor depan, ya. Sensor depan itu kita pasang di sini nih. Jadi sama seperti sensor parkir belakang. Jadi kalau ada tembok di depan bisa bunyi, ya, titit seperti itu, ya.
Jadi ini sensornya kita pasang di sini, dan sebelah sini pun juga kita pasang di sebelah sini ya. Jadi ada sensor parkir. Nah, di depan ini ada kamera depan ya. Kamera depan itu di sini nih. Ya, kelihatan ya, ada kamera depan, jadi buat memantau depan ya. Jadi depan kita taruh di sini, dan kalau di belakang di samping ada di sini. Jadi kamera untuk spion ya. Kalau mau lihat kondisi di samping sebelah sini ban, jadi itu ada kameranya ya. Jadi untuk memantau bagian sebelah sini ya. Yang di depan untuk memantau kondisi di depan ya, dan ada sensor parkirnya. Nah, sensor sensor parkir itu terhubung ke saklar ini ya. Jadi memang logonya bukan logo P, karena saya tidak mendapatkan saklar yang bentuknya P, tapi ini ada logo lampu saja. Sebenarnya sih bisa aja ini logonya diganti stiker ya. Jadi sensor parkir itu yang depan itu kita mau nyalakan tinggal pencet tombol ini. Nah, sensor parkir itu akan aktif. Di situ ada sensornya, ada indikatornya, dan kamera depan ya. Tuh, di depan kan mobil Frit. Nah, di sini. Jadi kita dengan menekan tombol ini ya, kalau ini mati, itu aja. Jadi kalau kita tekan tombolnya, nah dia hidup seperti itu. Nah, kalau yang tombol yang bawah ini adalah untuk kamera samping kiri. Jadi waktu kita tekan tombolnya, nah itu kamera di bawah itu kan kelihatan tuh ya. Ya. Nah, itu motor lewat. Jadi untuk melihat bagian kiri mobil ya. Jadi di sini ada dua tombol. Memang sih Anda bisa aja beli kamera 360 atau around view monitor, terserah. Tapi ya ini cara saya untuk ada kamera depan dan kamera samping. Kamera depannya ditambahkan dengan feature sensor di depan gitu ya. Jadi sensor itu di depan, jadi kalau ada benda kita nyalakan, di situ ada sensor tuh terbaca di kanan atau di kiri ya. Nah, ini kita pasang sendiri ya, karena saya waktu itu mencari tukang pasang. Jujur terus terang, tukang pasang, tukang audio atau tukang apapun, dia nggak mau memasangkan menggunakan head unit original. Saya nggak tahu kenapa. Kebanyakan kan orang main audio katanya ganti dulu head unit originalnya. Karena kenapa? Kalau menurut saya sebenarnya bukan yang nggak bisa, tetapi karena soketnya itu yang mereka ribet. Nah, kebetulan saya nyari-nyari soketnya, ketemu pin outnya 28 pin dengan 24 pin, jadi kita kabel-kabelnya kita custom sendiri, kita bikin. Jadi kalau pada saat mundur, gigi mundur, ya tetap ya, tetap ya. Dan sensor parkir mundur juga berfungsi dengan baik, tetapi sensor parkir originalnya bagus, dia ada di sini nih. Ya. Tuh, ada di sini. Nah, ini sebelah kiri artinya ada halangan, karena di sebelah kiri ada halangan. Ya. Jadi kalau sensor parkirnya original memang tampil di dashboard, di mid. Tetapi kalau yang untuk sensor depan tidak bisa saya mengaktifkan ke ini, saya tidak tahu caranya karena tidak tahu pin outnya segala macamnya. Jadi mau tak mau kita tambahkan satu sensor itu di depan. Jadi ini berfungsi dengan baik. Kamera mundur, berikut videonya, kamera depan, berikut sensor parkirnya, dan kamera samping ya dengan head unit original. Sebenarnya Anda tidak usah pakai modul-modul, Anda tidak perlu beli modul-modul yang dijual di online ya. Anda cukup permainan kabel dan permainan relay ya. Nah, Anda dengar sendiri waktu saya tekin ada bunyi tek ya. Jadi seperti relay menarik. Nah, ini pakai relay nih. Kotak biru ini relay. Ya, kabel-kabel ini memang saya bikin sendiri. Kita coba-coba sendiri ya. Ternyata bisa berhasil tanpa kita ganti head unit ya. Memang kalau Anda banyak duit, Anda bisa beli head unit original atau beli head unit Android. Karena saya tidak mau lagi membeli head unit Android karena kapok ya. Saya dulu pakai expander, pakai head unit merek Asuka, lemotnya minta ampun. Tetap aja Anda mesti pakai handphone ya untuk Google Map atau untuk Waze. Jadi lebih baik ya udahlah original. Suaranya toh tidak kampungan banget gitu loh. Udah cukup lah bagi saya. Tapi memang untuk Anda yang kuping SQ ya memang kurang, tapi buat saya cukup lah.
ya, hanya untuk sekedar menampilkan gambar. Kamera mundurnya memang tidak terlalu bagus, tetapi yang saya suka dari ini mobil adalah tepat banget dia bisa menampilkan ini nih, jarak ininya. Jadi itu yang kita perlu, ya. Itu yang kita perlu. Jadi saya pakai head unit Android, kadang-kadang suka patokannya ngaco karena garisnya itu ditampilkan oleh monitor, punya monitor asli, bukan dari kamera ya. Kalau dari kamera buatan Cungko kan suka ada kabel yang bisa diputus atau tidak supaya garis panduannya bisa nongol atau tidak, gitu ya. Oke ya, saya rasa cukup. Jadi itu yang saya pasang di Toyota Race saya. Jadi ada sensor parkir depan, kamera depan, kamera samping dengan head unit original. Jadi kalau Anda yang mau masang seperti saya bisa kasih sedikit panduan ya. Saya tidak menerima jasa ini, tapi kalau Anda yang datang ke bengkel dia bilang, oh nggak bisa pak head unit ori, nah itu salah besar ya. Head unit ori bisa. Head unit ori Anda mau pasang amplifier atau Anda mau pasang power bisa, tetapi colokannya sistemnya soket ya, bukannya sistem output RCA yang gampang seperti head unit aftermarket ya. Original memang seperti itu. Oke ya. Dan saklarnya ini ya saya beli aja saklar di online banyak 90.000, jadi berupa tombol seperti ini aja. Nah ini yang satu ini sebenarnya saya mau beli TPMS yang seperti OEM ya, atau turbo timer lah kalau ada yang OEM-nya ya. Jadi saya tidak mau memakai TPMS yang ditaruh-taruh itu ya, agak-agak ini sih, agak-agak nambah-nambah gitu ya. Kalau saya sih demennya yang OEM aja. Dan pemasangan ini benar-benar PNP, saya tidak merusak kabel original, tidak memotong, tidak merobek ya. Jadi benar-benar soket to soket. Karena kenapa? Karena saya lihat di forum ada juga katanya yang head unit originalnya error. Ya, jadi kalau ada garansi kita mau komplain kita bisa standarin seperti itu kuncinya ya. Karena ini mobil saya sendiri saya pakai dan saya masang juga harus safety ya. Selalu lengkapi dengan sekring. Jangan lupa kabel-kabel harus berwarna antara positif dengan negatif. Jangan lupa disolasi segala macam ya, supaya kita safety bro. Karena mobil zaman sekarang juga sudah dilengkapi memang dengan apar tuh di bawah, tapi tetap aja ya. Jadi takut ada risiko kebakaran segala macam. Kita harus safety ya soal main kelistrikan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jadi ini Toyota Race saya masang kamera depan, sensor parkir depan dan kamera samping. Terima kasih. Nah ini kita on kan kamera depan ya, ada sensor parkirnya sih jalan. Karena mobil depan bergerak, kita bergerak ya berarti kan jaraknya sama. Jadi sensor parkirnya ya nggak begitu mendetek ya. Tapi kalau nanti ada halangan berhenti di depan, nah dia baru detect bahwa kiri atau kanan. Makanya sensornya ada ininya tuh ya kadang-kadang. Nah kalau ini kita tampilkan kamera samping ya. Kalau ini kamera samping, samping kiri itu di spion ya. Jadi kalau kita mau lihat kiri, saya sih menyarankan istri saya kalau di gang ya, nyalain aja deh kamera samping gitu ya. Karena di Jelambar itu ya Anda tahulah gang-gang sana sini ya. Seperti itu. Ya, jadi ini kamera samping buat masuk-masuk gang enak banget lah, karena mobil Toyota Race itu bumper apa sih hidungnya itu turun ya, apalagi kalau Anda setel bangkunya itu turun ke bawah ya. Nah, kalau ini kamera depannya ya, sensor parkirnya belum membaca karena motor sih ya halangannya di depan. Tapi kalau ada benda kayak mobil nih di depan, dia mestinya baca tuh ya, 1,7 tadi terbaca di LCD ya, LCD-nya di depan tuh. Nah ini Anda bisa lihat nih LCD-nya ya. Nanti kalau kita dekat coba Anda bisa lihat. Nanti 2,5 tadi 2,2. Tapi memang
pakainya ya buat parkir doang ya, parkir atau memang kita paralel lah ya, istilahnya parkir paralel. Kalau depan bergerak kita bergerak ya berarti jaraknya sama, dia ya nggak ngebaca. Tapi kalau depannya diem, ya cara kerja sonar kan begitu ya, memantulkan. Memantulkan, jadi dia bisa menghitung jaraknya berapa, kecepatannya kan seperti itu ya, berapa waktunya balik terbaca, nah baru kedetek jaraknya berapa. Nanti kita akan coba pas parkir deh ya, supaya lebih real ya. Nah, ini seperti kita parkir depan tembok ya. Depan kan tembok. Nah, ini kalau kita mundur. Ternyata di bawah itu ada pipa ya. Tuh, pipa. Nah, ini kita kasih lihat ya. Nah, ini semeter nih katanya depan tembok. Ya, 0,9, 0,8. Kalau dilihat sini sih udah deket banget ya. Nah, 0,7. Ya, cukup lah ya. Ya, jadi berguna nih alat ya. Oke, selamat siang ya. Kali ini kita mau membahas atau mereview ini nih ya. Ini punya Toyota Race ya, Tranglit. Namanya sih kalau di online bilangnya Tranglit. Jadi kalau Tranglit itu apa ya? Ini adalah barang, kalau seperti Anda lihat Avanza Veloz yang terbaru ya, yang 2021. Beda dengan Avanza biasa, kalau Veloz tipe Q, di bagian belakangnya itu ada lampu tambahan ya. Lampu garis seperti DRL belakang warna merah. Nah, ini saya beli buat Toyota Race. Jadi saya beli Tranglitnya, katanya sih mereknya Auto Project ya. Saya cari-cari di online, dengan beli di toko aslinya lebih mahal di toko asli. Aneh ya, kadang-kadang orang, saya nggak habis pikir, kenapa sih orang di online harganya bisa lebih murah dibandingkan kita beli ke tokonya langsung. Berbeda dengan saya loh, saya pedagang lampu, si juragan lampu. Saya sendiri, saya lebih suka kalau Anda transfer langsung ke BCA atau Anda datang ke workshop saya langsung ya di Jelambar. Saya kasih harga lebih murah loh dibandingkan saya jual di online. Saya nggak tahu kenapa orang lebih suka memberi harga murah di online, tetapi kalau kita datang ke tokonya malah harganya lebih mahal. Ya, aneh. Padahal kalau kita dapat duit cash langsung, kan bukannya kita lebih enak gitu ya. Jadi saya nggak habis pikir kenapa banyak toko yang jual di online malah lebih murah, tapi datang ke tokonya malah lebih mahal harganya. Nggak tahu kenapa. Oke, saya sambil buka, sambil saya ngoceh-ngoceh ya. Jadi ini Tranglit bilangnya punya Auto Project. Sebenarnya sih saya awalnya juga tidak mau beli online di Indonesia karena di luar harganya lebih murah. Ini harganya saya beli sekitar 1.200.000 punya Auto Project ya. Sebenarnya sih Auto Project hanya sebuah merek ya kalau menurut saya. Dia juga sebenarnya ambil barangnya sendiri dari Cungko. Saya sebenarnya awalnya mau ambil dari Cungko, tetapi satu, saya berpikir pajaknya ya, pajaknya yang nggak jelas. Kadang mungkin bisa dapat pajaknya murah, tapi kadang-kadang kalau lagi sial dihitung pajaknya mahal banget ya. Itu satu. Kedua, lama waktu pengiriman ya, lama waktu pengirimannya ini yang sulit untuk diprediksi gitu ya. Jadi ya udahlah, beli di online di sini saja gitu ya. Sebenarnya sih mereknya mah bukan Auto Project. Jadi sebenarnya mereknya buatan Cungko, tidak ada merek, tetapi masuk ke Indonesia di packaging ulang ya namanya Auto Project ya, seperti itu. Nah, tidak ada kan orang komplain ya kalau saya jualan LED barang dari Cungko atau kita sempurnakan lagi, kita kasih merek juragan lampu, banyak orang yang protes loh. Nggak tahu kenapa, katanya ditanya saya pabriknya di mana. Ya, pabriknya di mana, bikinnya di mana.
Ya kalau mereknya juragan lampu ya di workshop saya sini di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 gitu ya. Nah, merek Auto Project sendiri tidak ada yang protes kok pabriknya di mana gitu ya. Ada yang bertanya, aneh sekali ya. Karena saya banyak ngoceh-ngoceh di YouTube, dia bilang ini adalah settingan saya, kalibrasian saya, dia bilang pabriknya di mana. Ya, seperti ini barangnya Auto Project, jadi Tranglit, Race atau Rocky sama karena itu saudara kembar. Jadi seperti mobil aslinya adalah kalau aslinya di Tranglit sini dia nggak ada lampu. Nah, ini yang kita ganti nih. Ada lampu. Nanti kita sambil pemasangan ya, sambil kita review karena ini kita baru unboxing saja. Ya. Dia bilang sih di sini socket to socket installation ya. Jadi socket to socket. Kalau tidak socket to socket saya juga sebenarnya tidak mau. Ya. Nah, kita buka, kita lihat barangnya seperti apa. Nah, ini banyak yang mengeluhkan ya, yang sudah beli bahwa plastiknya jelek, katanya seperti itu. Ya, plastiknya jelek dibandingkan dengan orinya. Nah, memang betul ya, terlihat tuh. Plastiknya kayak ember, cetakannya nggak rapi tuh. Ya, dan ini katanya tipis. Ya, dengan originalnya bawaan pabrik sempurna. Jadi untuk harga 1.200.000 sekian, boleh terbilang sih mahal ya. Mahal bro, mahal ya, karena cuman baru satu merek saja ya, sama seperti zaman dulu Expander baru keluar aksesorisnya mahal, tetapi sudah banjir zaman sekarang siapapun jual, wah udah murah harganya ya. Begitulah resikonya Anda beli yang baru-baru ya, produk baru, sama seperti handphone Samsung baru keluar harganya puluhan juta, giliran sudah keluar setahun harganya cuma 5 juta ya, seperti itu ya. Jadi ini Tranglit ya, memang plastiknya kurang begitu oke ya. Di sini logo Toyotanya Anda harus pasang lagi originalnya ya. Bahannya sih kayak plastik ember terus terang ya. Seperti plastik ember. Ya, jadi harga 1.200.000 sekian sih ya kemahalan ya menurut saya. Ini cengrinya sih menurut saya di harga, kalau di luar sih harganya sih sekitar 400 sampai 500 ribuan ya. Nah, ini soket to soket. Ya. Nah, ini ada satu soket bagian yang harus dicolok ke, harus ada satu bagian yang soket yang dicolok ke lampu rem. Lampu remnya itu dicolok ke third brake light yang di atas ya. Dan itu Anda harus membuka solatipnya ya. Solatip bagian di bagasinya Anda harus cabut ya. Jadi ini untuk brake light-nya sepertinya, dan ini untuk ke lampu senjanya ya. Nah, kita akan coba nyalain dulu pakai power supply ya. Di sini ada power supply, saya seperti biasa nyoba. Oke ya, kita coba nyalakan. Nah, seperti itu. Ini lampu senjanya pertama kali nyala, dia welcoming light ya, seperti itu bilangnya. Kurang rapi nih ya. Oke, ini nyala welcoming light-nya. Kalau ini untuk remnya ya. Sepertinya untuk yang remnya saya tidak akan pasang. Kenapa? Karena kurang oke kelihatannya. Kenapa kurang oke? Karena nih kalau kita lihat gambar ya seperti ini kan lampu original ya. Ini lampu original untuk lampu senja. Ya, remnya Toyota Race itu nyalanya di sini. Ya, nyalanya itu di sini remnya. Jadi ini untuk lampu senjanya alis, remnya di sini. Nah, sekarang kalau kita pasang Tranglit ini, dia ngerem, ininya terang, ininya tidak bisa terang. Jadi kelihatannya aneh. Jadi menurut saya untuk remnya saya tidak pasang. Jadi lampu Tranglitnya ini hanya untuk senja saja. Ya, hanya untuk senja saja. Hanya untuk senja saja, remnya saya tidak mau pasang. Ya, karena waktu di rem ini terang, tapi ini tidak membuat dia terang. Ya, tidak membuat dia terang, jadi aneh juga. Kalau siang hari ngerem aneh juga kalau saya bilang. Kenapa? Karena kalau Toyota Race itu ngerem itu siang hari, itu hanya ini yang nyala
bagian sini yang nyala. Lampu senja ininya nggak nyala, tetapi saya sudah modif nyala, tapi hanya bagian sininya dulu per segmen ini. Segmen ini saya belum. Nah, ini videonya ada di YouTube saya sebelumnya, Anda bisa lihat mengenai lampu yang saya modifikasi di Toyota Race. Ya, Anda bisa nonton. Ya, jadi kalau dia siang hari ngerem ininya aja yang nyala, ininya mati. Nah, saya sudah mengubah supaya ininya nyala. Gitu ya. Oke ya, jadi kita harus membuka bagian sini nih. Ya, buka panel ini buat mengganti ini nih. Ya. Jadi kita harus buka panel ini dulu, nanti kita juga harus buka lubang ini nih. Ya. Oke, kita kerjakan dulu. Oke ya, ini udah selesai saya pasang. Tapi ya, kalau saya boleh ngomong ya, dengan harga 1.200.000 sih nggak worth it untuk Anda beli. Ya, saya bukan menjelek-jelekan, tetapi kalau Anda mau beli ya terserah Anda. Kenapa? Kualitas plastiknya jelek banget, bro. Dan ini tuh, lihat, nggak presisi, bro. Tuh. Tuh. Ini plastiknya kayak ember. Ya, tuh. Ya, ini plastik murahan banget ini. Ini mobil kan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Ini nggak tahu ya, kejemur plastik ini kejemur matahari bagaimana. Ya, soalnya ini nih, gapnya gede banget. Ya, ini bukan salah pasang, saya sudah cek ulang, ini sudah rata, tetapi memang kualitas dari plastiknya yang jelek. Ya, kalau originalnya nggak begini, bro. Ini plastiknya, cetakannya ini tipis, di sini tebal. Jadi moldingnya nggak bagus nih, nggak rata moldingnya. Moldingnya nggak rata, ya. Tuh, goyang-goyang. Ya, jadi ini kualitas payah. Terus nggak presisi, ya. Tuh, posisi dudukan kamera nggak di tengah nih. Saya nggak tahu orinya tengah nggak, mestinya sih tengah ya. Namanya juga original. Jadi ini gap kiri banyak, gap kanannya mentok kamera. Ya. Terus pemasangan kalau menurut saya nggak PNP ya. Kabelnya harus masuk dari tempat kamera di sini. Ya, kabel untuk lampunya, dan kita harus buka dua baut ini, buka baut kamera, dan dia sistemnya klip lubang-lubang klip seperti ini, dan ada dua yang tidak ada klipnya ya. Yang tidak ada klipnya tidak terpasang. Nah, lubang ini nih. Ya. Lubang ini kelihatan nggak? Jadi ini klipnya, nah di sini kosong karena di yang buatan Auto Project itu tidak ada kelipannya. Mestinya semuanya lengkap ya. Di sini dua, tuh dua. Nah, cuma satu bolong. Di situ bolong, cuma ada di sini, ujung dua, di tengahnya bolong. Jadi itu jangan lupa ditutup karena bisa masuk air ya, bisa masuk air karena ininya kan tembus nih. Tuh, tuh. Ya kelihatan sih memang sekilas sih kalau dari jauh sih kelihatannya rapi. Tetapi kalau kita deketin, dipegang, ya. Dan logo Toyotanya nggak dikasih, ya. Logo Toyotanya nggak dikasih, jadi kita harus beli logo Toyota sendiri. Karena kalau logo Toyota originalnya kayaknya nggak bisa dibuka deh, karena dia sistemnya double tip. Mau nggak mau harus beli logo original baru, dan itu tidak diinfokan ya oleh penjualnya atau oleh pedagangnya. Dia tidak menginfokan harus beli lagi. Tapi memang ini harus beli kok, kalau nggak bisa, originalnya nggak bisa dibuka ya. Jadi kalau menurut saya agak-agak gimana ya kualitasnya dengan harga 1,2 sih bocengli kalau menurut saya ya. Cenglinya sih sekitar harga gopean ya, tapi terserah Anda boleh berpendapat berbeda dengan saya hanya men-share, ngomong apa adanya ya. Tapi kalau mau lihat penampilan sih keren ya, keren, tapi kualitas dari barang payah ya, padahal sudah bermerek Auto Project loh ya. Banyak. Nah, ini masih agak lebih rapet ini itu ya, payah nih ya. Logo Toyotanya harus beli lagi
ya. Oke, begitu sedikit sharing dari saya. Nanti video selanjutnya kita tampilkan hasil lampunya, karena saya ada modifikasi juga, jadi waktu break nyala semua, waktu lampu senja hanya atas saja ya. Oke, terima kasih. Nah, ini yang orinya ya. Orinya kan logo Toyotanya nggak bisa dicopot nih. Dia cuma 2 buah knock di sini. Knock di sini tuh yang chrome, ada di sini satu dan di situ satu tuh. Ternyata nggak bisa dibuka. Mungkin dia ada sistem double tip ya. Sistem knock, tapi dia ada double tip. Ya, jadi ini ada double tipnya nih. Jadi ini nggak bisa dibuka nih, nggak bisa dicongkel. Kalau dicongkel rusak. Ya udah, nanti kita mesti cari logo baru berarti ya. Ukurannya berapa nanti saya beli di online lah ya. Dan kalau original tuh tebel banget bro, nggak ada istilah peot ya. Jadi itu kualitas plastiknya jelek banget ya. Tuh ini tebel banget bro. Dan ini nih 2 kelipan ini nggak terpasang nih. Kelipan ini satu dan kelipan ini satu sisa ya. Jadi yang auto project cuma ada ini dan ini. Yang ini nggak ada, ini nggak ada. Yang dia cuma ini doang ya. Jadi makanya sisa ya kelipannya. Ya, jadi ini original tebal banget, giliran yang auto project payah ya. Oke, ini Toyota Race ya. Lampu originalnya kan seperti ini. Kalau lampu sennya sih saya sudah ganti juga ya, pakai LED, lampu mundurnya juga udah pakai LED. Coba lampu senja nyalain. Nah, ini lampu senja ya. Lampu senja itu dia di sini nih. Ya, lampu senja ini nyala nih. LED ya, bawaan pabriknya sudah LED. Rem. Nah, rem itu dia di bawah yang nyala. Jadi remnya itu di bawah sama di atas ya. Di bawah lepas remnya. Nah, jadi remnya itu direm lagi. Nah, remnya itu ini nyala dan atas. Ya. Lepas remnya. Oke, lampu senja matiin. Nah, ini lampu senjanya mati ya. Jadi lampu senja bagian sini nih. Dan bagian atas. Jadi boleh bilang alis. Coba rem. Nah, kalau ini kondisi siang, kita ngerem, dia hanya nyala yang bagian bawah saja dan lampu atas. Lepas remnya. Nah, jadi kondisi siang kalau direm lagi. Nah, kalau ngerem hanya ini yang nyala nih. Ini dan atas ya. Oke, lampu senja nyalain. Nah, kalau kondisi malam lampu senja sudah nyala, rem. Nah, baru bawahnya nyala. Jadi bukan alisnya itu tambah terang. Ya, bukan tambah terang, tapi rem dia sendiri yang bagian bawah nanti kita akan mencoba. Udah matikan lampu senjanya, jadi kita akan mencoba direm. Nah, waktu siang hari kita akan mencoba membuat waktu direm bukan hanya ininya aja yang nyala, tetapi ininya juga nyala. Ya, alisnya juga nyala. Jadi siang hari direm, ininya nyala dan alisnya juga nyala. Ya, seperti itu. Kita akan membuat seperti itu. Caranya bagaimana dengan menjumper kabelnya. Ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Kita praktekin dulu. Oke, ini udah kelar ya. Coba lampu senja nyalain. Nah, ini kan lampu senjanya alis. Nah, di rem. Nah, ini rem. Ini kondisi malam, lampu senja nyala di rem. Remnya lepas. Remnya lepas. Nah, ini rem tanpa rem, berarti lampu senja ya. Oke, lampu senjanya matiin. Nah, kalau siang hari ngerem, rem. Nah, dia langsung nyala juga ya. Lampu ininya nyala, ininya nyala. Nah, yang bagian sini belum. Ya, ini juga nanti mau saya bikin nyala, tapi belum. Ya. Lepas remnya. Ya, jadi kalau siang hari sekarang ngerem, coba direm. Nah, ya lampu aslinya kan lampu ininya aja yang nyala. Nah, sekarang ada lampu ininya nyala dan lampu di atas juga memang nyala ya. Lampu yang bagian sininya belum. Ya. Oke. Lampu senja nyala. Rem. Nah, ya. Lampu senjanya matiin. Rem. Nah, sepertinya. Remnya lepas. Nah, ya. Rem. Ya, jadi kelihatan ya perubahannya. Nah, yang bagian sini belum. Karena mesti buka door trim, besok lagi lah lanjut. Ya, yang penting ininya sudah. Ya, alisnya sudah. Ya, cukup. Jadi hanya menjumper kabel tetapi jumpernya ribet, bro. Kabelnya susah nyarinya ya, seharian.
Ini Toyota Race ya. Jadi aslinya kan ini adalah untuk lampu senja ya, lampu senja, dan yang rem itu di bagian bawah ya. Nah, ini saya ada tambah punya Auto Project ya, tapi kualitasnya agak payah. Tapi kalau lihat sih keren. Kalau lihat keren. Payahnya kenapa nih? Hmm, ya. Jadi kualitas plastiknya nggak bagus, tetapi harga mahal. Dan logonya dari yang original nggak bisa dipindahin ke sini ya, karena yang original pakai double tip, jadi mau nggak mau harus beli logo lagi yang sistem tempel. Tapi sayangnya ini ada tongolan nih, jadi ini mesti sedikit diamplas nih, jadi supaya bekas mal cetakannya seperti plastik ember ya, murah banget plastiknya tuh, jelek dah. Tapi kalau anda yang mau perfeksionis kualitas ya, ini sih parah banget gitu ya. Tuh, gapnya gede lagi, gapnya tuh kelihatan nggak ya, gapnya gede banget tuh, sedangkan ini enggak. Jadi nggak presisi ya, kualitas payah, merek Auto Project. Tapi kalau lihat penampilan keren bro ya, lihat penampilan keren. Oke, nyalain lampu senja pak. Nah, ini lampu senja nyala seperti ini ya. Rem, rem. Nah, kalau ini rem ya, rem ini nyala, yang bawah nyala, itu atas nyala. Matiin lampunya pak, matiin rem. Nah, ini kalau siang hari ngerem seperti ini. Jadi ini udah ada sedikit modifikasi juga ya. Karena kalau original remnya itu hanya ininya aja yang nyala. Hanya lampu atas nyala ini, tapi saya bikin lampu rem full nyala. Ini siang hari ya. Rem lepas. Remnya lepas. Nah, ini kalau ini tidak direm, rem lagi, Pak. Nah, ini direm. Ya, kalau ini direm. Jadi ada sedikit modifikasi di wiring. Kalau direm ininya nyala, ininya juga nyala. Semua full nyala, 3 RD lampu hias juga nyala. Oke, lepas. Lepas. Kalau lampu senja, lampu senja. Nah, ini lampu senja. Ya. Jadi ini lampu senja. Rem. Nah, ini rem. Jadi ada sedikit modifikasi juga ya. Alis nyala full. Jadi kelihatannya keren. Memang penampilan sih dilihat sih keren, Bro. Tapi kalau Anda detail, deketin, lihat payah ya. Harganya saya beli 1.200.000. Kualitasnya sih parah ya. Tapi kalau lihat hasil penampilan keren. Pemasangan boleh dibilang PNP, tapi nggak PNP 100% lah, 75% PNP karena agak ribet masangnya. Soket memang tinggal colok, tetapi saya modifikasi soketnya supaya senja dia nyala full ya. Rem saya tidak aktifkan, jadi kalau kalau aslinya di rem dia bisa tambah terang, tapi saya tidak aktifkan. Supaya kenapa? Supaya ngejar ininya satu garis sama, terangnya sama. Tapi kalau di rem dia lebih terang, karena lampu originalnya Toyota Race ininya nggak bisa lebih terang, karena ini kan hanya sebagai lampu senja ya. Remnya adalah yang di bagian bawah. Nah, sekarang kita bikin adalah waktu ngerem ini nyala dan ini nyala, tapi ini tidak bisa terang, terangnya sama seperti lampu senja. Jadi ininya saya tidak fungsikan sebagai rem, karena kalau ini di rem ini lebih terang, ini terang, ini nggak begitu terang, jadi garisnya beda dong. Jadi ya kita bikin seperti ini ya. Jadi tidak kepresisiannya banyak ya. Nih saya bahas lagi soal dudukan kamera juga tidak presisi, itu antara kiri dengan kanan kelihatan ya. Karena ini backlight ya, matahari pagi. Nah, ini gapnya jauh, ini gapnya dekat, mentok jadinya ya. Nah, ini juga gap, ini rapet ya. Jadi kualitas agak payah nih. No. Ya, plastiknya sih murah, tapi harga overprice ya. Nah, saya masih nunggu logonya ya, karena saya beli logo belum dikirim logonya.
logo Toyota ukuran 13 cm, jadi harus pakai logo lagi ya. Ya, seperti itu. Kalau penampilan sih keren, Bro, tapi ya kualitasnya begini ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini orderan saya logo Toyota ya. Jadi kalau Anda beli Tranglit ya, merek Auto Project dari Toyota, buat Toyota Race, kan asli bawaannya tidak ada logo Toyota. Nah, ini saya beli logo Toyota di online ya. Jadi kalau buat Anda yang bingung apa sih yang saya ngomongin, jadi ini nih ya. Kelihatan nggak? Ini Tranglit ya, punya Toyota Race. Jadi kalau Anda beli ini, itu tidak dikasih logonya ya. Dan memang di packagingnya kan tidak ada logonya ya. Tidak ada logonya, jadi logo di sininya nggak ada nih. Ya, jadi Tranglit itu adalah bagian yang di sini nih. Ya, mereknya Auto Project. Saya ngomong apa adanya, jujur sih kualitasnya payah ya. Kualitas plastiknya payah. Nah, ini tidak ada logonya. Jadi kalau buat Anda yang tetap mau order Tranglit ini, jangan lupa Anda sekalian order logo Toyotanya ya. Kenapa? Kalau Anda nggak order yang original, kalau Anda copotin sepertinya keras dan sayang dipindahin ke sini, jadi Anda harus order logo Toyotanya sekalian ya. Nah, kali ini saya sedang mereview orderan saya order dari online juga ya. Nah, ini sekalian aja saya order yang model hybrid ya, tapi ini tidak sesuai dengan barang yang di itunya sih, apa yang di iklannya. Kalau di iklannya ada apa, barcode bahwa ini part Toyota, part number punya mobil apa, tapi ini saya terima tidak ada. Sudah seperti biasa ya, memang seperti itu, beli online banyak yang tidak sesuai deskripsi apa yang dia tulis. Tapi lumayan ya, saya beli yang model kayak hybrid, jadi ada biru-birunya, jadi sama seperti Corolla Cross ya, ada biru-birunya ya, jadi ada background warna biru ya. Jadi saya mau taruh nih di belakang. Nah, ini sistemnya sistem tempel double tip ya, sistem tempel double tip. Biasanya, aduh ini ada baret sedikit ya, biasanya sih kromannya sih nggak tahan ya. Kalau yang aftermarket kayak begini, kromannya gampang bintik-bintik ya, kromannya gampang ini ya. Tapi barang murah lah ya, 50 ribu lah ya, 57 sama ongkir kalau nggak salah ya. Daripada nggak ada logonya ya, wajib pakai logo lah ya, seperti ini. Nanti kita akan videokan proses pemasangannya ya. Sebelum dipasang sepertinya ada yang harus dihamplas. Kenapa? Karena di bagian plastiknya itu banyak bekas molding yang harus diamplas, dibuang, kalau nggak akan nongol, nggak bagus ya. Belilah ukuran yang 13 cm ya, 13 cm ini ya. Ini 13 cm, ini 8,5 kalau nggak salah, 13 cm 8,5. Kita akan coba masang di Tranglitnya ya. Jadi kalau buat Anda yang beli, sekalian order ininya. Kalau nggak, Anda bakal nunggu lama ya, nunggu lama order lagi. Jadi kalau bisa sekalian, jadi sekalian pasang, sekalian bongkar, sekalian ngoprek ya, seperti itu. Nah, kita akan coba ya pasangkan di mobil, tapi ini dapat kualitasnya yang kurang oke nih, ada baret ya. Baret nih kromannya ya. Saya nggak tahu di video kelihatan nggak, kalau di kamera sih mungkin kelihatan bagus, tapi mata nggak bisa ditipu ya. Oke ya, kita akan coba masang dan sebelumnya akan kita hamplas dulu ya. Nah, ini kan ada nongol-nongol nih, mau kita hamplas dulu nih supaya ininya nggak nonjol ya. Jadi ini molding sisa dari cetakan bawaan plastiknya ya. Kualitasnya sih payah loh ya. Saya ulang-ulang terus tuh. Jadi buat Anda yang mau beli ya, perhatikan ini tuh ya, kualitasnya payah banget nih. Udah kita amplas ya, ratain.
Keren ya. Pas 13 cm. Keren ya. Jadi kayak Corolla Cross ya, logonya hybrid, ada biru-birunya ya. Cuma ininya nih, saya ulang lagi. Parah. Parah. Ya, kalau logo sih udah mantap. Gapnya gede banget loh ini. Ya, kelihatan kan tuh gapnya. Gede banget loh. Dan di situ di dalam ada satu lubang ya yang nggak kepake kan ya. Knocknya yang seperti saya bilang di video-video sebelumnya, jangan lupa ditutup pakai double tip. Kalau saya tutup pakai double tip tuh, 2 lapis ya, dalam satu luar satu, supaya air nggak masuk. Nih air bisa masuk bro ya dari lubang kabel keluar kamera, karena ini kan ada tambahan lampu, jadi kabelnya itu masuk melalui lubang kamera. Nah itu hati-hati, bisa menyebabkan air masuk. Dan di kelipan knocknya kan nggak ada satu dan nggak ada satu, jadi hati-hati tuh air bisa masuk ya, jangan lupa ditutup. Jadi buat anda yang masang di toko aksesoris, harap diperhatikan tuh. Biasanya toko-toko aksesoris kalau tukangnya ngasal, yang rugi anda sendiri di kemudian hari ya. Yang pasti sih ini parah nih, tuh anda lihat, ini rapat, gapnya makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, rapat. Jadi ini nih tuh ya, ini cacat produk atau memang kualitasnya semua begini nih. Tuh ya, kalau sebelah sini ya, kualitasnya parah. Ini kalau didengar oleh Auto Project, kalau orang Auto Project mau ganti punya saya, boleh nih ya. Kecewa nih dengan kualitasnya ya. Merek bagus tapi kualitasnya payah ya. Kalau penampilan sih keren bro ya, penampilan keren tapi kualitas payah ya. Kardusnya sih keren loh, kardusnya keren bro, tebel ya. Bikin kardus begini nggak cukup 10.000 ini kalau ke tukang percetakan ya. Mereknya sih Auto Project Innovative for Style ya. Keren bro, kardusnya tebel bro, saya nggak bohong ya. Di sini juga ditulis tergabung dalam perkumpulan pengusaha aksesoris mobil Indonesia, Design and Develop in Indonesia, diimpor oleh PT Prima Innovasindo Sukses Jakarta. Ya, kardusnya sih didesain bagus bro, terus terang bagus, tetapi kualitas barangnya payah ya, seperti itu. Nah, saya tidak menjelek-jelekan merek Auto Project, saya juga pemakai, saya pembeli, eh, tapi dengan harga 1.200.000 tidak sesuai dengan kualitasnya, karena ya kualitasnya itu plastiknya payah ya. Kalau originalnya malah tebel bro, ini bro ya, originalnya tebel banget ya. Tapi yang apa, yang ada lampunya ini yang saya beli karena kan kita mengejar lampu ya. Karena saya jujur terus terang pemain lampu, saya hobi lampu, eh, keren lah gitulah ada lampu ini. Ya, saya juga berharap ini lampunya awet. Tetapi nanti di kemudian hari nggak awet, mau nggak mau kita harus modif ya. Karena kita tukang lampu, kita pasti bisa modif. Tapi saya berharap ini awet ya. Tapi kalau kualitas dari plastiknya saya sangat kecewa ya. Saya tidak menjelek-jelekan merek Auto Project, saya juga pemakai. Jadi buat Anda yang mau beli, silakan monggo. Tetapi ya itu saya ngomong apa adanya, to the point. Kualitas plastiknya jelek. Tapi kalau soal penampilan begini, kualitas begini ya. Oke, terima kasih. Ya, ini udah selesai kita pasang ya, tapi kalau dilihat sekilas begini sih logonya masih seperti original ya, nggak ketahuan, tetapi proses pemasangannya sulit. Kita perlu ngebor karena untuk masuk
lubang kabel ya. Dan kemungkinan di kemudian hari ada masalah adalah double tipnya. Double tipnya kurang begitu oke ya. Walaupun dia memang bukan 3M tapi double tip biasa yang hijau itu, takutnya di kemudian hari ya tahu sendirilah namanya double tip ya. Jadi saya mesti sering-sering kalau ngelap-ngelap mobil atau buka-buka bumper atau buka-buka bagasi, maksudnya ya sekalian mesti dipijit-pijit gitu ya, supaya dia nempel lagi tuh. Karena ini Anda lihat ya, sebelah sini rapat, sebelah sininya enggak, karena permukaan dari LED ininya datar, tetapi permukaan dari bidang tempelnya agak menyembung, jadi datar dengan mencembung, jadi ya agak-agak bisa tidak nempel ya. Jadi khawatir di situ, tetapi sih keren ya, nggak terlihat seperti original ya, tidak seperti aftermarket. Nah, yang ininya adalah yang rusak romannya ya tuh. Jadi model hybrid ya, karatan ya. Buat Anda kalau yang mau beli mikir lagi lah ya. Mikirnya lagi kenapa? Karena make sebentar karatan terus nyopotin double tipnya ini loh. Nempel di situnya susahnya bukan main. Ya, jadi habis tengah hari buat ngebersihin double tip dan ditempel lagi menggunakan double tip yang model versi LED. Ya, kita coba nyalakan ya. Memang ya namanya krom-kroman tuh bisa ya rusak, tapi yang ini adalah parah sekali, cepat sekali ya kromannya, seperti itu jadinya. Jadi gara-gara saya awalnya modif tranglit ya, punya auto project, mestinya kan ada logo Toyotanya yang original dipindahin, tapi menurut saya sayang, jadi kita pakaikan logo aftermarket. Saya beli yang model hybrid di online, ternyata krom-kromannya jelek. Nah, dari krom-kromannya jelek, akhirnya kita ganti yang model lampu aja dah ya, bisa nyala seperti ini. Ini kalau Anda mau beli, ini adalah ukuran 13 cm ya, warna merah supaya sepadan ya, warnanya merah semua, full red. Sebenarnya ada warna putih, ada warna biru juga ya. Jadi gara-gara awalnya saya beli tranglit punya auto project ya, kualitasnya memang jelek nih, saya ulang lagi tuh ya. Ini masih agak rapat, ini renggang ya. Jelek bro, kualitasnya bro, auto project ya. Saya tidak menjelek-jelekan merek auto project, tapi saya sendiri dapat barang yang nggak bagus, jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi bukannya saya menjelek-jelekan, saya juga ada barang-barang seperti laci atau apa ya mereknya auto project saya beli bagus, tapi kali ini saya beli yang tranglit ini saya kecewa lah. Tuh. Ya. Nah ini saya modif ya, modif juga. Jadi cara pattern nyalanya ini adalah lampu senja, waktu ngerem juga nyala full ya. Anda bisa lihat di kesempatan lain video saya sebelumnya, saya sudah pernah mengubah polanya lampu Toyota Race ini ya. Tapi video kali ini adalah mengganti logo Toyota dengan yang ada lampunya ya, untuk Toyota Race. Oke, terima kasih. Ya, ini pola mobil saya ya. Coba direm. Nah, kalau ini direm ya, aslinya kan kalau Toyota Race kan atasnya nggak nyala nih. Ya, rem itu hanya sebelah sini, dan sini. Nah, ini kalau direm nyala full. Lepas remnya, lampu senja. Nah, ini lampu senja nyala. Ya, ini lampu senja nyala. Direm. Nah, kalau rem ini. Jadi polanya ini kita nyalain ya. Atas ini. Remnya lepas. Nah, jadi ini lampu senjanya ini kalau direm itu ikut nyala ya. Matiin lampu senjanya. Rem. Nah, seperti ini kalau direm ya. Jadi ini polanya udah saya ubah sekalian pakai tranglit, sekalian ada logo Toyotanya ya. Jadi seperti ini kalau siang hari ngerem atau malam hari ngerem ya. Oke.